Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memberi pemahaman dan wawasan tentang apa itu manfaat belajar ilmu gendam, ilmu hipnotis, dan ilmu-ilmu lainnya di program Master Gendam Dayana ya. Jadi manfaatnya itu sangat banyak. Namun masih banyak orang yang ragu untuk belajar maupun masih banyak orang yang ragu untuk mempelajarinya, dan juga masih banyak netizen yang membuli ya, namun mereka tidak tahu sudah berapa banyak para alumni ini yang belajar di Gendam Dayana itu meraih kesuksesannya melalui program-program keilmuan yang diajarkan di Gendam Dayana Padepokan Ilmu Naluri ini. Saya maklumi masih banyak orang netizen ya yang membuli. Saya maklumi karena memang satu, belum tahu. Yang kedua, mungkin masih punya sifat yang melihat usaha orang lain atau melihat keberhasilan orang lain ataupun melihat ilmu-ilmu seperti itu dengan pandangan sebelah, sehingga mereka masih banyak yang membuli. Padahal kalau kita sudah tahu apa yang ada di dalam program keilmuan Gendam Dayana ini, itu sangat luar biasa. Kami mengajarkan ilmu yang bermanfaat ya, khususnya untuk pengobatan. Jadi seandainya saudara mengambil program pelatihan ilmu Gendam Dayana ini, saudara akan bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan minimal untuk diri sendiri, dan juga bisa meningkatkan penghasilan ya. Penghasilan dari mana? Penghasilan dari buka praktek pengobatan ya. Karena untuk sampai saat ini, dari dulu ya, profesi sebagai ahli terapi pengobatan tradisional ya, atau pengobatan kuno itu masih dicari, masih berkembang. Bahkan di zaman era digital sekarang pun pengobatan tradisional alternatif ini masih menjadi prioritas utama. Artinya prioritas utama itu masih banyak kalangan menengah ke bawah juga yang jika sakit itu berobat ke ahli terapi pengobatan. Dan apa yang diajarkan di program Gendam Dayana itu juga pengobatan yang luar biasa. Perpaduan antara doa, ramuan, dan terapi-terapi totok saraf, kemudian pemrograman ulang pikiran alam bawah sadarnya, itu yang akan membantu proses penyembuhan lebih cepat. Karena Allah sudah menciptakan pikiran di dalam manusia itu yang sesungguhnya itu sudah dilengkapi dengan obat ya. Jadi di dalam pikiran kita, di dalam tubuh kita, Allah menciptakan tubuh kita sekaligus menciptakan atau memberikan akal pikiran itu sudah mencakup semuanya. Jadi pikiran itu bisa menjadi obat untuk diri sendiri ya, juga menjadi usaha atau menjadi alat untuk berpikir kita. Mengingat ada pepatah yang mungkin saudara-saudara semuanya pernah ingat ya, ada pepatah mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jiwa itu isinya ya pikiran kita, akal pikiran kita ya, hati kita. Itu kalau kita bahagia, insya Allah
tubuh kita juga akan selalu sehat. Jadi pikiran-pikiran yang negatif, berprasangka buruk, iri, dengki, hasad, hasut, ya, itu semua menjadikan energi-energi negatif di dalam tubuh kita, sehingga kondisi kita akan mudah terserang penyakit dan lain-lain sebagainya. Namun kalau kita selalu bahagia, itu pikiran kita selalu bahagia, itu juga akan memperbesar energi positif, sehingga kehidupan kita selalu dalam kondisi yang bahagia, selalu berkah, kemudian juga bisa menarik keberuntungan, ya, karena dari pikiran-pikiran yang bahagia tadi, sehingga rezeki pun juga lancar dan otomatis badan pun insya Allah menjadi sehat. Karena ada beberapa faktor penyebab kita sakit, ya. Yang pertama mungkin memang ujian dari Allah, karena untuk meningkatkan derajat kita. Di situ kita diuji sabar atau enggaknya. Tapi kalau sabar, insya Allah kita akan diangkat derajatnya. Yang kedua, faktor dari makanan. Ya, makanan ini juga berpengaruh untuk kesehatan kita. Maka untuk bahagia, sehat selalu itu harus jaga pola makan, istirahat cukup, ya. Jadi itu juga faktor penyebab kita sakit juga, kalau kita pola makan salah, istirahat kurang, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu faktor dari pikiran kita. Kalau pikiran kita ini selalu bahagia dan selalu berpikir positif, tidak ada rasa iri, dengki, hasad, hasut, membuli, ya, itu insya Allah kehidupan kita akan selalu mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, karena energi kita positif, gitu ya. Jadi kalau kita misalkan melihat orang tetangga kita bisa beli rumah, bisa beli mobil misalkan ini, kita jangan iri, tapi kita berdoa sama Allah dan kita memberkahi, ya, memberkahi tetangga atau saudara kita yang misalkan beli mobil atau bangun rumah. Dengan kita memberkahi, otomatis energi yang jenengan pancarkan, yang Anda pancarkan, energi positif, doa-doa yang positif, doa-doa yang memberkahi tadi, ya, dengan mungkin misalkan mengucapkan alhamdulillah saudaraku, tetanggaku bisa beli mobil. Nah, dengan mengucapkan seperti itu tanpa ada iri, rasa dengki, justru nanti saudara akan juga mendapatkan seperti itu. Ketularan lah bahasanya itu, apa ya ketularan itu ya, pokoknya akan ketularan, ya gitu aja ya, ketularan atau nular gitu ya, nular. Anda juga akan mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka juga. Itu. Jadi kalau ada saudara tetangga bahagia itu berkahi dengan doa-doa yang positif, ya, mungkin dengan melihat saudara yang sukses, ya, atau usaha orang lain yang mungkin berkembang, itu jangan iri, tapi kalau perlu ikuti polanya. Kan sebenarnya kalau kita ingin sukses itu kita bisa mengadopsi atau duplikat, istilahnya gitu ya, duplikat, mencontoh, mengikuti langkah-langkahnya, mencontoh gerakannya, mencontoh apa yang dilakukannya, tapi tentunya yang sukses-sukses dari hal yang positif, ya. Nah, jadi sukses itu berpola. Berpola itu artinya kalau Anda melakukan apa yang seperti dilakukan oleh orang-orang sukses, maka Anda pun akan mendapatkan kesuksesan. Jadi berpola. Anda contoh aja itu sudah bisa Anda sukses juga. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Karena sebenarnya untuk meraih kesuksesan utamanya tidak hanya karena modal, ya. Karena misalkan kita mencontoh orang yang jualan kayak reseller, ya, reseller jualan barang. Kita bisa mengikuti pola-pola orang yang jualan sukses dengan mungkin mempromosikan, menjualkan barang orang tanpa modal. Kita hanya mempromosikan aja, kita juga sudah dapat keuntungan. Oke. Jadi sekali lagi, inilah
apa yang ada di dalam Gendam Dayana. Program-programnya itu banyak ilmu yang diajarkan, ya, termasuk ilmu gendam dan hipnotis. Sebenarnya ilmu gendam dan hipnotis itu sudah ada sejak dari dulu, ya, sejak dari dulu. Jadi memang karena kita manusia punya pikiran, ya, sehingga kita bisa dipengaruhi pikiran alam bawah sadar kita. Nah, tinggal pengaruhnya itu yang ditanamkan pengaruh yang baik apa yang negatif, ya, yang positif apa negatif. Kalau masalah ilmu gendam dia buat untuk kejahatan misalkan atau untuk hal negatif, itu sebenarnya oknumnya. Karena mau nggak mau itu setiap hari kita ini sudah selalu melakukan hipnotis maupun dihipnotis. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita ini juga menghipnotis orang dan juga dihipnotis orang. Itu hampir setiap hari yang tanpa kita sadari. Misalkan panjenengan atau saudara lagi kerja di sebuah kantor, di perusahaan, saudara diperintah sama bos dan Anda menjalankannya, melakukannya, itu termasuk sudah kena hipnosis, ya, tanpa Anda sadari. Karena di situ jenengan sudah kena pengaruh dari pikiran alam bawah sadar jenengan untuk melakukan apa yang diperintahkan bos, gitu ya. Ataupun istri, keluarga di rumah sama. Anda menghipnotis istri, tolong cucikan baju, tolong setrikakan baju dan lain sebagainya, itu berarti Anda sudah melakukan hipnosis. Sesimpel itu, iya memang sesimpel itu sebenarnya, gitu ya. Jadi mau nggak mau sebenarnya saudara itu jangan berpikir bahwa jenengan tidak mau mempelajari hipnotis karena dianggap hipnotis bisa buat kejahatan. Dan itu oknumnya, ya, bukan ilmunya. Jenengan menyuruh istri itu juga termasuk sudah menghipnosis itu. Kita nggak bisa lepas di dalam kehidupan kita ini, nggak bisa lepas kita yang namanya dengan hipnosis itu, ya. Jadi mari sama-sama kita mempelajari ilmu hipnosis bagi orang-orang yang masih berpikir positif agar ilmu hipnotis ini sampai ke depannya benar-benar mengalir, berjalan untuk hal yang positif, kebaikan, gitu ya, untuk hal kebaikan. Maka tugas-tugas kita sebagai orang-orang yang terpilih harusnya justru mempelajari, gitu. Kalau bisa jangan sampai ilmu hipnotis itu hanya dipelajari orang-orang yang punya pikiran negatif atau dipelajari oleh orang-orang jahat aja, ya. Tapi justru kita yang mungkin paham agama, kita tahu agama, ya, kita harus mempelajari. Karena biar kita menyampaikan ilmu-ilmu ini untuk hal positif, agar yang bisa ilmu-ilmu hipnotis dan gendam itu juga bisa menerapkan ilmunya untuk ke yang positif. Karena yang mengajari orang-orang yang berpikir positif. Sayang kalau ilmu ini hanya dipelajari oleh orang-orang yang berwatak jahat. Nah, itu ya. Maka tugas kita seharusnya kalau seorang itu misalkan apalagi sebuah pemimpin sebuah warga, ya, entah itu ustadz atau kiai, itu harusnya malah mempelajari ilmu ini. Jangan sampai nggak mempelajari. Karena kalau sedulur yang seorang ustadz mungkin, ya, kalau tidak mempelajari, ya nanti malah yang mempelajari orang-orang yang berwatak jahat, sehingga berkembangnya malah ke arah orang yang jahat-jahat aja. Maka tugas kita ini harus benar-benar bagaimana mempelajari ilmu ini kemudian kita ajarkan ke orang lain dengan ajaran yang positif, kan gitu ya. Ya, gendam sama hipnotis itu sebenarnya kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama, hanya beda cara eksekusinya, juga beda apa ya hasilnya itu. Kadang kalau gendam itu hasilnya lebih dalam gitu, dan gendam lebih simpel atau lebih cepat dalam proses eksekusi atau penyerangannya, intinya kan gitu. Jadi tujuannya kan sebenarnya sama, intinya kurang lebihnya sama. Nah, disitulah makanya
mempelajari ilmu hipnotis atau gendam ini sama dengan kita mempelajari pikiran manusia, ya, cara berpikir, mempelajari ilmu-ilmu pikiran, bagaimana pikiran itu bekerja, bagaimana cara berpikir manusia dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi dan dipahami ya. Karena jika kita mempelajari ilmu itu, kita bisa menghipnotis diri sendiri untuk lebih semangat bekerja, memberikan motivasi, ataupun ilmu ini diterapkan ke keluarga misalkan ya, itu bisa untuk terapi masalah kecanduan atau sakit ya, agar membantu lebih cepat sembuh ya. Karena di dalam pikiran kita ini sudah Allah ciptakan juga obatnya ya, obat dari semua penyakit ya. Itu caranya ya. Artinya kita harus jangan berpikir negatif tentang ilmu hipnotis dan gendam ini. Karena tugas kita bagaimana bisa memperbaiki generasi-generasi kita yang mungkin kecanduan game ya, atau kecanduan narkoba. Itu yang bisa membantu untuk menerapi orang-orang kecanduan. Itu ya hanya ahli-ahli terapis hipnoterapi, ahli-ahli gendam untuk pengobatan ya. Karena itu hubungannya dengan alam bawah sadar ya, pikiran alam bawah sadar. Jadi kecanduan itu bisa diperbaiki, bisa diterapi dengan hipnoterapi atau gendam pengobatan. Nah, jadi gitu ya. Dan hipnotis itu sebenarnya sudah dilegalkan, artinya sudah ada izin resmi dari pemerintah, bahkan di negara-negara lain juga ilmu hipnotis itu diakui ya. Karena memang luar biasa sih manfaatnya dari ilmu hipnotis itu ya. Karena memang ada bukti nyata yang banyak sembuh ya, baik dari kecanduan ya, itu dengan terapi hipnoterapi. Bahkan orang yang patah semangat, mental block, kurang semangat, bahkan anak-anak yang malas belajar ya, itu semuanya bisa kita terapi dengan hipnotis. Maka mari saya ajak saudara-saudara semuanya untuk benar-benar kita sama-sama berjuang mempelajari ilmu hipnotis, bisa juga untuk dakwah ya, dakwah dengan memberikan pengobatan terapi kepada orang lain, sehingga kita bisa mengarahkan ke hal yang positif, mungkin meningkatkan amal ibadahnya, kita ajak untuk berzikir dan lain sebagainya, dipadukan antara ilmu hipnotis dan zikir-zikir tadi. Nah, kalau gendam itu ya ibaratnya ya nama lain aja. Mungkin di Jawa gendam, kalau nasionalnya hipnosis ya. Biarpun banyak orang mengatakan ya, atau ada orang yang mengatakan bahwa gendam itu beda dengan hipnotis ya, atau ada yang bilang gendamnya gendam murni ya, itu ya kurang lebihnya sebenarnya tetap ya, bagi saya tetap ilmu gendam atau hipnotis itu kurang lebih sama, hanya beda cara eksekusinya, cara penyerangannya tetap, dan juga hasilnya. Kalau hasilnya memang ada sedikit juga beda ya, kalau hipnotis itu lebih dalam juga dan lebih cepat prosesnya. Kalau hipnotis kan memang banyak menggunakan kata-kata. Mau pakai batin, dengan batin itu ya sebenarnya semuanya lah, ilmu-ilmu itu memang dari kekuatan pikiran. Artinya tergantung bagaimana kita istilahnya tergantung bagaimana kita menerapkan apa yang ada di dalam pikiran kita itu untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau kita menerapkan yang positif, maka hasilnya juga positif. Jadi kalau kita menerapi orang agar tidak kecanduan lagi, ya hasilnya insya Allah juga akan berhenti dari kecanduan. Nah, itu sebenarnya manfaat-manfaatnya. Jadi bagi saudara-saudara yang ingin belajar di Gendam Dayana itu jangan ragu, karena kita ada fasilitas bimbingan selamanya. Nah, bimbingan di dalam grup WA dan grup Facebook. Dan materi yang diberikan tidak hanya buku ya, tetapi diberikan juga materi-materi video, dan kita biaya hanya 2 juta aja sekali seumur hidup, bimbingan selamanya.
dan ilmu yang didapatkan juga manfaat, dan itu tidak hanya satu ilmu aja, tapi ada 6 jenis keilmuan yang semuanya bisa menjadikan jalan rezeki buat sedulur semuanya. Terbukti alumni Gendam Dayana itu sudah banyak, ada di mana-mana, dan mereka sudah mendirikan padepokan ya, padepokan, pelatihan-pelatihan, juga buka pengobatan ya, buka pengobatan. Alhamdulillah banyak alumni yang sukses ya, itu dari Gendam Dayana, mempelajari ilmu-ilmu Gendam Dayana sehingga bisa buka pengobatan, bisa buka pelatihan dengan hanya investasi biaya sekali seumur hidup hanya 2 juta saja. Dan ilmu itu bisa diwariskan, bisa diajarkan ke anak cucu, sehingga bisa menjadi modal buat anak cucu kita ini hidup nantinya ya, untuk mencari rezeki, mencari nafkah ya, dengan buka praktek pengobatan alternatif maupun buka pelatihan. Itu jadi sangat luar biasa. 2 juta itu kalau kita simpen nggak akan bertahan lama, saya yakin. Tapi dengan ilmu, jenengan saudara-saudara jenengan investasikan ilmu dengan 2 juta itu, insya Allah justru akan bermanfaat dan berkah. Karena kalau saudara-saudara ketahui ilmu-ilmu di program Gendam Dayana yang hanya dengan investasi 2 juta itu, kalau dipikirkan dulu mendapatkan ilmu satu persatu dari 6 jenis ilmu yang diajarkan itu biayanya atau investasinya lebih dari 2 juta, bisa sampai 15 juta lebih. Nah, di Gendam Dayana niatnya tidak hanya semata-mata mencari keuntungan, tetapi berusaha bagaimana agar banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari semua keilmuan itu. Tidak ingin memperkaya diri juga tidak. Maka dengan mahar atau investasi 2 juta itu sudah sangat terjangkau, dan itu kalau dibandingkan di tempat lain insya Allah lebih murah ya, jauh lebih murah, dengan 6 jenis keilmuan yang semuanya bermanfaat ya, dan insya Allah tidak mengurangi rasa atau mengurangi keilmuannya ya, keampuhan dari ilmunya. Insya Allah ilmunya atas izin Allah itu tajrib atau manjur ya, insya Allah luar biasa. Jadi, dan itu pun kalau saudara-saudara ketahui dengan biaya 2 juta sekali seumur hidup, itu pun sebagian rezeki juga buat membangun masjid ya. Kita tidak membangun rumah yang mewah ya, kita tidak membangun atau memperkaya diri sendiri ya dengan membangun rumah yang bagus misalkan, menunjukkan ini hasil ilmu gendam. Tidak seperti itu. Kita rumah seadanya, apa adanya. Kita tidak memperkaya diri untuk diri sendiri, enggak. Dari hasil pelatihan-pelatihan itu kita manfaatkan. Mungkin saudara bisa lihat di channel YouTube itu ya, ada kegiatan kita dari Yayasan Dayana Amal Nusantara, Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana, berbagi ya kepada kaum duafa ya, sebagian kita salurkan ke situ. Maka saudara pun yang belajar itu juga akan mendapatkan pahala dari kegiatan baksos itu. Jadi sebagian rezeki yang saudara investasikan untuk belajar keilmuan Gendam Dayana itu juga menjadi amal saudara. Selain itu juga untuk membangun, sebagian rezeki juga untuk membangun masjid ya. Masjid di Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana itu ada masjidnya ya, juga untuk perawatan masjid ya, itu ya. Jadi sudah kita arahkan juga sebagian rezeki agar apa? Agar juga belajar mendapatkan ilmu ya. Jadi tidak sia-sia. Saudara mengeluarkan investasi sebesar 2 juta itu tidak sia-sia. Karena insya Allah rezekinya juga akan mengalir nanti di akhirat, karena sebagian dibuat untuk pembangunan masjid, perawatan masjid ya. Juga disalurkan ke kaum duafa ya. Itu insya Allah tidak hanya mendapatkan ilmu aja, tapi mendapatkan pahala kelak di kemudian hari ya.
menjadi investasi untuk akhirat juga. Jadi investasi tidak hanya di dunia tapi di akhirat, karena sebagian rezeki tadi kita buat pembangunan masjid, juga untuk disalurkan ke kaum duafa. Coba Anda lihat di YouTube itu ya, Gendam Dayana ya, YouTube Gendam Dayana kegiatannya ya, kita adakan pengobatan massal gratis, kita bagi-bagi sembako, kita membantu kaum duafa, kita membangun masjid, itu semuanya sebagian investasi dari saudara-saudara semuanya. Jadi insya Allah belajar investasi hanya sekali 2 juta itu sudah mendapat fasilitas bimbingan selamanya dan sudah terbukti. Saya tidak perlu bicara panjang lebar, yang jelas alumni-alumni Gendam Dayana itu pada sukses, sudah banyak yang mendirikan padepokan juga, sudah banyak yang mendirikan pelatihan juga, sudah banyak yang membuka pengobatan. Bahkan kalau saya bilang banyak sih alumni-alumni yang Gendam Dayana ya. Ada beberapa orang itu ya yang sampai bisa beli mobil, bisa bangun padepokan, bisa mendirikan majelis-majelis zikir dipadukan dengan pengobatan, membangun rumah, membangun padepokan, itu sudah banyak alumni-alumni Gendam Dayana. Dan itu ibaratnya hanya investasi 2 juta, namun mendapatkan keberkahan, manfaat berkali-kali lipat dari investasi yang hanya 2 juta tersebut. Jadi yang masih ragu, bahkan yang masih membuli dan lain sebagainya, itu tolong bisa dipahami apa saja program-program keilmuan yang ada di Gendam Dayana itu, yang semuanya bermanfaat, bisa membantu orang lain ya, yang membutuhkan, misalkan yang sakit dan lain sebagainya. Ya, saya doakan semuanya saudara-saudaraku yang menonton video saya ini sukses, sehat selalu semuanya ya, siapapun itu yang menonton video ini, saya doakan rezekinya semakin lancar, sukses, bahagia, rumah tangganya bahagia, apapun hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, belajar ilmu program pelatihan di Gendam Dayana investasi hanya 2 juta, dan itu pun mendapat 6 jenis keilmuan ya. Saya jelaskan sebentar ya. Ilmu yang didapatkan adalah ilmu Gendam Dayana level 1 sampai 6 atau tingkat 1 sampai 6 ya. Kita langsung 1 sampai 6 kita berikan, kita ajarkan. Level 1 untuk pengobatan dan segala hajatnya apa saja ya, intinya untuk seperti itu. Level 2 untuk berdoa, membantu mengatasi masalah apapun itu masalahnya ya. Semoga dengan mengamalkan Gendam level 2 itu masalahnya biar cepat selesai. Yang ketiga untuk menarik rezeki ya, ada doa atau mantra yang di situ untuk menarik rezeki. Yang keempat untuk pengasihan. Pengasihan ini tidak hanya cewek ke cowok atau laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki, tidak seperti itu saja, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kalau kita kerja di sebuah perusahaan agar bos kita baik sama kita juga bisa ya. Yang kelima yaitu untuk menyadarkan orang-orang yang dolim yang selalu mengganggu, misalkan itu ya, itu menyadarkan ya, untuk orang dolim intinya gitu. Yang keenam itu untuk mendoakan atau segala ucapan kita biar menjadi manjur, menjadi kenyataan, yaitu mendoakan orang-orang dengan baik ya. Saya bilang mendoakan orang dengan baik, itu Gendam level 6. Dan juga yang diajarkan di Gendam Dayana selain Gendam level 1 sampai 6 tadi, diajarkan juga hipnotis ya. Hipnotis mulai hipnotis dasar sampai hipnoterapi, sampai hipnotis advance ya, atau hipnotis terselubung. Jadi tingkatan hipnotis tingkat master ya. Jadi hipnotisnya tidak hanya diajarkan
dasar hipnotis saja, tapi hipnoterapi yang langsung bagaimana cara untuk menerapi orang lain baik dari kecanduan ya ataupun fobia, itu semua diajarkan. Dan hipnotis advent tadi atau master hipnotis, hipnotis terselubung ya, ilmu hipnotis tingkat tinggi istilahnya gitu. Kemudian selain itu diajarkan ilmu laduni Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Ini banyak orang-orang di luaran juga mengajarkan ilmu-ilmu dengan nama lain, tetapi di sini ilmu laduni Kanjeng Sunan Kalijaga itu ya kalau zaman dulu juga bisa disebut ilmu kontak ya, atau orang menyebutnya ilmu tenaga dalam ya. Sebenarnya ya intinya dari pikiran ya, dari pikiran. Intinya gitu. Saya nggak perlu panjang lebar tentang keilmuan ini. Yang penting kalau di ilmu laduni di Padepokan Gendam Dayana ini kita ambil wasilahnya ya, tawasulnya. Tawasulnya itu kita kirim media Fatihah agar kita mendapatkan berkah dari beliau-beliau yang mungkin menemukan ilmu-ilmu laduni ini. Paling tidak kalau kita mendapatkan berkah dari para guru-guru ilmu laduni juga, nah, kita akan mendapatkan keberkahan juga ya. Intinya di situ. Walaupun ilmu-ilmu laduni juga kalau di Gendam Dayana ya itu juga sebenarnya juga dari kekuatan pikiran atau mempengaruhi tadi ya, pengaruh tadi ya, itu memang seperti itu ya, seperti itu. Jadi ilmu laduni itu kalau masalah prakteknya mukul orang jadi kaku dan sebagainya itu hanya apa ya, manfaat dari sebagian kecil aja tambahannya. Yang penting di dalam keilmuan ilmu laduni di Gendam Dayana itu juga ilmunya bisa untuk membantu pengobatan, intinya gitu, untuk pengobatan. Kalau masalah video-video itu adalah itu manfaat yang paling belakang, itu sifatnya untuk hiburan aja lah ya, itu ya untuk hiburan. Terus kemudian ilmu-ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini sebenarnya ilmu-ilmu pengobatan dengan cara amalan, dengan cara mantra, baca mantra, juga ilmu-ilmu untuk membuat media sarana seperti pengisian pada gelang, kalung, ataupun juga cara membuat pelarisan dari minyak, dari apa sajalah media-media yang lain ya, untuk pengasian dan lain sebagainya. Jadi ilmu-ilmu hikmah yang diajarkan di Gendam Dayana itu isi materinya kurang lebih seperti itu ya, untuk meningkatkan daya kekuatan spiritual kita ya, seperti itu. Di dalamnya yaitu tadi untuk cara-cara mengisi benda, cara-cara membuat media sarana baik pelarisan maupun pengasian ya, juga ilmu-ilmu lain yang sifatnya spiritual ya, atau apa ya istilahnya mistis gitu ya, ada hal-hal yang berhubungan dengan kegaiban lah intinya kan gitu. Namun kita tidak mengutamakan ilmu ini ya, karena kalau di Gendam Dayana ilmu seperti ini hanya sebenarnya bonus saja ya. Karena materi utamanya ilmu gendam dan hipnotis kalau di Gendam Dayana itu. Ilmu-ilmu seperti ini, ilmu hikmah ini sebagai tambahan itu ya. Sebagai tambahan, pelengkap istilahnya kan itu. Kadang-kadang orang itu spiritual dibutuhkan dari masyarakat ya. Masyarakat membutuhkan untuk konsultasi misalkan ya. Itu juga bisa. Dan juga kadang-kadang pengobatan misalkan nih di dalam ilmu hikmah itu kan juga ada pengobatan sakit gigi nih, contoh misalkan dengan cara menulis huruf hijaiyah di sebuah tiang ataupun kayu ya, kemudian kita paku yang sakit di belakang pohonnya atau tiang tadi yang sudah kita tulisin huruf hijaiyah, kita paku ya, kita tancapin paku, kita pukul-pukul pakai tukul itu, yang sakit di belakang suruh buka mulut, itu ternyata juga bisa memberikan efek luar biasa, bisa menyembuhkan sakit giginya juga. Itu salah satu contoh aja, walaupun sebenarnya itu ya sugesti itu ya. Nah, namun di situ ada keunikannya yang bisa membuat pasien sembuh juga. Nah, itulah apa yang ada di ilmu hikmah itu sebenarnya juga manfaat banyak, termasuk untuk membersihkan tempat usaha, pagar rumah ya, dengan doa-doa biar selamat, bebas dari pencuri dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya sungguh luar biasa ya, itu ya.
Kemudian selain ilmu hikmah itu tadi yang keempat ya, yang kelima adalah ilmu terapi. Nah, ilmu terapi ini yang diajarkan banyak di Gendam Dayana. Ada terapi totok doa, ada terapi totok syaraf, ada terapi totok jari petir, ada terapi getaran kolbu, ada terapi untuk stroke, penyakit stroke misalkan ya. Juga ada terapi pijatnya untuk seluruh badan biar sehat. Ada terapi banyak sekali lah kalau disebutkan ya, banyak. Ada terapi jari petir ya yang lagi terkenal gitu ya. Nah, itu banyak juga kita manfaatnya, ilmu terapi yang diajarkan juga banyak ya. Terus kemudian yang keenam adalah ilmu telepati. Nah, ilmu telepati ini murni menggunakan kekuatan pikiran. Jadi kita bisa gunakan dari manfaat ilmu telepati ini bisa untuk menagih hutang, mempengaruhi orang lain dari jarak jauh juga. Nah, dan itu secara halus gitu ya, mendatangkan pembeli ya, mendatangkan pelanggan untuk usaha-usaha kita, atau untuk biar cepat apa yang kita inginkan cepat terkabul juga, itu juga bisa. Itu memanfaatkan menggunakan ilmu telepati ya. Jadi ada 6 jenis keilmuan ini, kalau jenengan pelajari sungguh-sungguh maka manfaatnya luar biasa, dan itu sudah otomatis bisa meningkatkan penghasilan atau rezeki panjenengan semuanya, sehingga kehidupan jenengan berkah, manfaat, bisa membantu sesama. Dari jenengan menolong mengobatin orang itu sudah membantu orang lain ya. Belajar ilmu ini sangat banyak manfaatnya. Jenengan bisa membantu orang lain yang sakit ya kan, sehingga mereka bisa sembuh ya. Kalau tidak sembuh pun minimal berkurang rasa sakitnya. Maka dari situ rezeki jenengan juga akan meningkat. Kalau rezeki jenengan meningkat, saya yakin jenengan atau saudara semuanya tidak akan sayang untuk bersedekah. Maka kehidupan saudara juga bermanfaat lagi buat orang lain, karena jenengan atau saudara semuanya bisa beramal, bersedekah, membantu orang-orang yang tidak mampu. Dengan hasil usaha panjenengan buka pengobatan tadi, rezeki meningkat, jenengan bisa beramal. Itu bermanfaat lagi. Bukankah sebaik-baik orang itu bermanfaat buat orang lain? Nah, maka kita hidup sekali, mari sama-sama bagaimana kita agar bisa bermanfaat buat orang lain. Karena apapun yang ada di dunia, apapun yang kita miliki ya, kalau kita sudah tiada, tidak kita bawa ya, hanya amal kita yang kita bawa. Maka Padepokan Ilmu Naluri Gendam Dayana ini pun tidak memperkaya diri, tetapi sebagian investasi dari saudara-saudara itu dimanfaatkan untuk saling berbagi ke kaum duafa yang benar-benar orang itu tidak mampu ya, orang-orang jompo yang sudah enggak ada saudara keluarganya ya, hidup sebatang kara, itu yang kita bantu. Kemudian juga untuk pembangunan fasilitas madrasah, masjid, itu luar biasa ya. Insya Allah investasi panjenengan juga mendapatkan pahala juga, dan kita insya Allah sesama alumni Gendam Dayana nanti bisa berkumpul di surganya Allah, karena kita dari jalur yang sama, yaitu dengan amal yang sama ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ya, sekali lagi demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika saya pribadi mendapatkan bulian, saya doakan semoga mereka semua yang masih membuli selalu mendapat keberkahan, petunjuk dari Allah, kemudian juga menjadi lebih baik lagi, rezekinya lancar, usahanya lancar. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, saya hanya manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.